Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di kuliah perpajakan. Hari ini adalah pekan ke-8. Materi kita adalah tentang pajak penghasilan pasal 24. Nah, baik, langsung saja. Apa itu PPh pasal 24? Jadi PPh pasal 24 itu adalah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri. Nah, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Nah, fungsinya apa PPh pasal 24? Ini untuk menghindari pengenaan pajak ganda. Maka pengkreditan ini ditentukan oleh undang-undang, dilakukan dalam tahun pajak, digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di dalam negeri atau di Indonesia, dengan tujuan tadi ya, untuk menghindari pemajakan berganda. Baik, jadi penentuan metode pengkreditan ini ditentukan oleh undang-undang melalui 3 perhitungan. Jadi yang pertama yang harus kita hitung dulu adalah jumlah pajak yang terutang atau yang dibayar di luar negeri. Nah, ini caranya dengan kita mengalihkan penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya, kita kalikan tarif yang berlaku di luar negeri sana. Yang kedua, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan. Jadi kita hitung dulu penghasilan kena pajaknya, lalu kita kalikan nanti di tarif pasal 17 yang berlaku di Indonesia. Nah, yang ketiga, penghasilan luar negeri, yaitu seluruh penghasilan kena pajak dikalikan PPh terutang atas seluruh penghasilan. Nah, ini yang berlaku di tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, kalau yang kedua, bedanya sama yang kedua sama yang ketiga, yang kedua ini nanti akan kita bandingkan. Jadi penghasilan kena pajak yang berasal dari luar negeri kita bagikan atau kita bandingkan dengan total penghasilan kena pajak semua, jadi dari Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kita langsung ke latihan saja. Yang pertama, contoh yang pertama, PT Hamzah Kuat memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut. Yang pertama, si PT Hamzah ini mendapatkan penghasilan luar negeri sebesar 15 miliar dengan tarif pajaknya adalah 20%. Yang kedua, dia mendapatkan penghasilan usaha di Indonesia, ini penghasilan bersih, yaitu 25 miliar. Nah, dia mendapatkan 2 penghasilan. Jadi yang pertama dari luar negeri 15 miliar dengan tarif yang berlaku di luar negeri tersebut 20%, ini tarif PPh badan ya maksudnya. Yang kedua, dia mempunyai penghasilan neto di usaha di Indonesia adalah 25 miliar. Nah, tentukan besarnya kredit pajak PPh pasal 24. Baik, kita langsung hitung saja. Langkah yang pertama kita jumlahkan dulu total penghasilan di dalam negeri maupun luar negeri ya. Jadi di luar negeri dapat 15 miliar, di dalam negeri 25 miliar. Kita jumlahkan ketemu 40 miliar. Langkah yang kedua, kita hitung jika penghasilan yang diterima dari luar negeri itu kita kalikan tarif yang berlaku di luar negeri juga. 20% tadi tarifnya, tarif PPh badan di sana yang berlaku 20% kali 15 miliar adalah ketemu 3 miliar. Langkah yang kedua, kita hitung yang berlaku di Indonesia, tarif pasal 17 PPh badan yang berlaku sementara ini adalah 25%. 25% kali 40 miliar adalah 10 miliar. Jadi selanjutnya yang ketiga, PPh berdasarkan perbandingan. Jadi kita bandingkan 15 miliar tadi adalah penghasilan di luar negeri, kita bandingkan dengan total PKP yang diterima dari dalam dan luar negeri 40 miliar, kita kalikan
PPh terutang yang sesuai dengan tarif pasal 17 10 miliar adalah ketemu 3 miliar 750 juta. Nah, untuk menentukan kredit pajak mana yang boleh dikreditkan, kita harus memilih yang terendah. Jadi dari ketiga ini kan yang terendah adalah 3 miliar. Jadi kredit pajak pasal 24 yang terendah yang kita pilih dan yang boleh dikreditkan adalah 3 miliar. Baik, selanjutnya adalah contoh tentang jika kita mendapatkan tidak hanya satu penghasilan di luar negeri. Jadi kita mendapatkan beberapa penghasilan di luar negeri sana. Oke, ini contohnya PT Uliawati memperoleh penghasilan dalam tahun 2017 sebagai berikut. Yang pertama, di Austria dia memperoleh penghasilan adalah 12 miliar. Tarif pajak yang berlaku di sana adalah 30%. Belgia memperoleh penghasilan 10 miliar dengan tarif pajaknya adalah 20%. Dan yang ketiga, penghasilan usaha di Indonesia, penghasilan netonya di sini adalah 13 miliar. Nah, hitunglah PPh pasal 24 atas penghasilan tersebut. Baik, cara-caranya sama, cuma kita juga harus menghitung masing-masing negara. Langkah pertama, kita jumlahkan dulu total PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya. Jadi ingat ya, yang dihitung di sini adalah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya, bukan penghasilan brutonya. Oke, kita tambahkan semuanya ketemu 35 miliar. Langkah kedua, kita hitung PPh terutang dengan tarif yang berlaku di Indonesia, 25% kali 35 miliar ketemu 8 miliar 750 juta. Langkah ketiga, kita hitung masing-masing negaranya. PPh terutang di Austria 30% dan penghasilan kena pajaknya di sana atau penghasilan netonya dari sana adalah 12 juta. Kita hitung jadi 3 miliar 600 juta. Selanjutnya ada negara Austria. Jadi Austria di sini langsung kita hitung 12 miliar dibagi 35 juta. Jadi ini langkah yang kedua di Austria ya. Yang pertama kita hitung tadi setelah kita kalikan tarif yang berlaku di sana, maka yang kedua, langkah kedua kita bandingkan dengan jumlah total PKP di Indonesia dan kita kalikan PPh terutang yang berlaku dengan tarif 17 pasal 17, maaf ya. Jadi kita masukkan dulu hasil neto yang berlaku di Austria adalah 12 miliar. Dan total PKP atau penghasilan yang diterima adalah 35 miliar. Kita kalikan PPh terutang dengan pasal 17 8 miliar 750 juta. Jadi ketemu 3 miliar. Nah, jika di Austria di sini kita pilih dengan menggunakan total PPh terutang yang terendah, maka kita menggunakan perbandingan yang 3 miliar ini ya, kita pilih yang terendah. Oke, baik, yang Belgia kita hitung juga. Kita hitung dengan tarif yang berlaku di Belgia adalah 20%. 20% dikalikan penghasilan neto yang berlaku yang mendapatkan di sana di 10 miliar. Di 10 miliar kita kalikan 20%, ketemu 2 miliar. Nah, langkah yang kedua kita bandingkan juga dengan yang Austria tadi. 10 miliar kita bagi dengan totalnya 35 miliar, kita kalikan PPh terutang dengan tarif PPh pasal 17 adalah 8 miliar 750 juta, ketemu 2 miliar 500 juta. Kita pilih juga PPh kredit yang boleh dikreditkan dari Belgia. Yang terendah adalah 2 miliar ya. Selanjutnya, langkah keempat kita total kredit luar negeri. Jadi setelah kita pilih kredit jumlah dari Belgia dan dari Austria, kita jumlahkan semuanya 3 miliar dan 2 miliar ketemu 5 miliar.
Oke, nah bagaimana jika si penghasilan si PT tersebut, PT fiskal misalnya, dia tidak hanya mendapatkan untung tapi juga rugi. Nah, bagaimana kita menyikapi dan menghitungnya? Oke, yang pertama yang harus kita garis bawahi, jika kita menderita rugi, maka rugi tersebut tidak dapat kita perhitungkan atau tidak usah kita hitungkan. Dan jadinya PH terutama yang boleh dikreditkan adalah nihil atau nggak boleh, gitu ya. Oke, contohnya adalah negara A memperoleh penghasilan 1 miliar dengan tarif pajaknya 35%. Negara B memperoleh penghasilan 3 miliar dengan tarif pajaknya 20%. Negara C dia rugi 2 miliar. Penghasilan usaha di Indonesia adalah 4 miliar. Kita hitung dulu. Penghasilan total kena pajaknya 8 miliar. 8 miliar dari 1 miliar ditambah 3 miliar dan 4 miliar. 2 miliar tidak usah diikutkan dalam penghitungan. Yang kedua, kita kalikan tarif yang berlaku di Indonesia pasal 17 25% adalah ketemu 2 miliar. Lalu yang ketiga, kita hitung batas maksimum kredit pajak negara A. 35% kali 1 miliar adalah 350 juta. Selanjutnya kita bandingkan 1 miliar penghasilan dari negara A, kita bandingkan, kita bagi, total PKP-nya adalah 8 miliar, kita kalikan pajak terutangnya yang sudah kita hitung dengan tarif pasal 17 2 miliar, ketemu 250 juta. Maka yang boleh dikreditkan dari negara A di sini adalah yang terendah, yaitu 250 juta. Begitu juga dengan negara B, kita kalikan tarif dulu yang berlaku di sana 20%. 20% kali 3 miliar. 3 miliar adalah penghasilan yang didapatkan dari negara B, ketemu 600 juta. Selanjutnya kita bandingkan 3 miliar bagi 8 miliar kali 2 miliar, ketemu 750 juta. Maka besarnya PPh pasal 24 di negara A yang boleh dikreditkan adalah 750 juta. Oh, maaf, ini yang terendah ya, jadinya kita pilih 600 juta. Ini typo, ini salah ya, maaf ya. Oke, jadi total PPh pasal 24 atau jumlah kredit pajak yang diperkenankan adalah 250 ditambah berapa tadi? 600 juta, jadinya 850 juta yang benar ya. Oke, baik, itu saja materi hari ini. Kalian bisa memperbanyak dan memperdalam materi ini dengan membaca teorinya dan membaca contoh-contoh soalnya juga ada di buku, silahkan dibaca dan dipelajari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.